Ya, kita mulai pembahasan ya. Kali ini kita akan bahas tentang soal ulangan yang kemarin. Jadi, pembahasan ini maksud dan tujuannya adalah supaya kalian lebih belajar lagi dan lebih teliti lagi dalam menyelesaikan soal PLSP dan PTLSP. Walaupun hanya sederhana, tapi tetap ini adalah menjadi bagian dari matematika secara keseluruhan karena nanti di tingkat yang lebih tinggi di kelas 8 dan kelas 9 kalian akan menemukan lagi hal-hal seperti ini. Jadi ini adalah dasar atau materi esensi ya. Dimana kita belajar matematika di sekolah hanya 2 jam. Padahal sesungguhnya matematika itu 5 jam. Namun tidak jadi masalah karena kita mengambil kurikulum darurat ya. Yaitu mengambil materi-materi yang esensi saja. Ya, kita bahas walaupun tidak berurutan, tapi intinya adalah kalian harus mengerti. Nomor berapa ini? Nomor 3, nggak apa-apa. 2 kali X, karena memang secara acak ya kemarin. Kita ambil 2 kali X, 2 kali 6. Nah, ini tuh distributif ya. Jadi kalau misalkan ada ada kurung begini ya, 2 kurung kumat deh, mana penghapus? Ya, kalau misalkan ada kurung seperti ini, 2 kurung X tambah 6, itu kan dikalikan. Dikalikan 2 kali X berarti 2X ditambah 2 kali 6 itu 12. Ditambah 2 kurang dari 10 kan. Aduh, 10-nya. Gimana nih? Ntar. Kita ngambil dari awal. 2 kali X adalah 2X. 2 kali X adalah 2X. 2 kali 6 itu adalah 12. Ditambah 2 kurang dari 10. Ya, nah berarti ini jumlahkan dulu. 2X dengan 12 tidak boleh dijumlah karena beda jenis ya. 2X ditambah 14 kurang dari 10. Nah, 14 ini adalah ruas kiri, ini ruas kanan. Artinya jembatannya itu adalah tanda kurang dari ini ya. Nah, berarti 14 itu ada pada ruas kiri. Kita pindahkan ke kanan. 2X kurang dari 10 kurang 14. Seperti itu. Nah, 10 kurang 14 itu adalah min 4. Jadi kurang dari min 4. Nah, kalau sudah seperti ini, maka X kurang dari min 4/2. Gitu ya. Min 4/2 berarti X-nya kurang dari negatif 2. Negatif dibagi positif itu negatif. Ya, min 4 bagi 2 itu negatif. Maka, nah bilang kurang dari 2 itu gimana? Lihat di ini garis bilangan. Garis bilangan itu, tahu kan yang di SD itu, kalau ke kanan itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau ke kiri itu min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, semakin ke kiri itu semakin kecil nilainya. Jadi kalau bilangan kurang dari negatif 2 itu ini. Negatif 3, negatif 4. Ya. Jadi ini jawabannya. Ini ya. Negatif 3, negatif 4, negatif 5. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang pembahasan nomor 4-nya. 2 kali X ini juga sama, harus didistributifkan. 2 kali X, 2 kali 3. 2 kali X itu 2X. Ini apa hapus apa ya? Hapus saja ya. Kita bahas yang nomor 2. Padahal ini untuk catatan kalian ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini 2 kali X.
Kita ke kanan, kita bisa nggak geser ke kanan? Nggak bisa ya. Bisa geser ke kanan tuh, ke kanan ya. Dua kali X, kita geser ke kanan ya nanti ya. 2 kali X adalah 2X. 2 kali 3 adalah 6. Kurang dari, kita geser ke kanan. Kurang dari 12. Nah, ini 6. Betul kan kurang dari 12? Betul kan begitu ya? Nah, ini angka 6 itu jangan dijumlah sama 2X ya. 6-nya pindah ke kanan karena ini ruas kiri, ini ruas kanan. Nah, ini tuh segini tuh ruas kiri, ini ruas kanan. Gitu. Nah, jadi 6-nya di ruas kiri nih. Ya. Yang namanya ruas kiri tuh berarti ada di sebelah kiri tanda kurang dari, tanda lebih dari, tanda sama dengan. Nah, itu ruas kiri namanya. Kalau ada di sebelah kiri tanda itu. Kemudian jika ada di sebelah kanan berarti ya tandanya ada di sebelah kanan tanda gitu. Ini bisa menggunakan cara penjumlahan menghilang itu ya. Ditambah 6 dikurang 6. Tambah 6 dikurangi 6. Boleh. Kurang dari 12. Biar adil sama kurangi 6 juga. Begitu ya. Akhirnya kan ini hilang. 6 kurang 6 kan 0. Jadi akhirnya tinggal 2X kurang dari 12 kurang 6 itu 6. Setelah ini gimana? Ada yang bisa dengan cara dibagi 2. Boleh kita bagi 2 asal dua-duanya dibagi 2 gitu ya. 2 bagi 2 itu 1. Maka tinggal X. 6 bagi 2 itu 3. Angka yang kurang dari 3 adalah berapa? 2, 1, 0. Jadi jangan lupa. Itu harus banyak jawabannya. Harus banyak jawabannya. Jadi ini jawabannya. Seperti itu ya. Oke. Sekarang ke yang ini. Kita hapus. Ini adalah 6X min 8 kurang dari 16. 6X min 8 lebih dari 16. Ini juga sama ya. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ruas kirinya 6X min 8. Ruas kanannya hanya 16. Nah, bisa yang ruas kiri min 8 itu karena tidak punya X, kita pindahkan ke kanan. Maka 6X lebih dari 16 ditambah 8. Nah, 6X tentunya ini jumlahkan. 16 sama 28 itu, 8 itu adalah 24. Setelah ini gimana? Bisa kita bagi 6, kita bagi 6. Maka X lebih dari 4. Ya kan? Nah, bilangan yang lebih dari 4 itu adalah 5, 6, 7. Jadi jawabannya sudah pasti kan? Nih, 5, 6, 7. Seperti itu ya. Jadi jangan kacau gitu ya. Penyelesaiannya kita upayakan semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Oke? Sebentar. Lanjut ke ini nomor 8. Nomor 8 itu ini lihat. Nih, 3X min 10 lebih dari 11. Min 10. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Min 10 lebih dari 11
ditambah 10. Berarti ya ditambah 10 karena apa? Ini negatif. Ini min 10-nya negatif, pindah ke kanan. Atau tadi ditambah dengan positif 10 dengan lawannya biar mendapatkan 0 ya. Maka 11 juga harus ditambah dengan 10. Maka 3x lebih dari 21. X bisa seperti ini langsung bagi 3. Boleh ya, tidak dibagi dua-duanya, tapi 3 ini pindah ke kanan, tapi jadi pembagi. Gitu, X lebih dari 7. Bilangan lebih dari 7 itu 8, 9, 10. Oh ini terlalu rapat, fotonya terlalu rapat. Harus dirapatkan dulu. Oke. Sekarang nomor 7. 3x ditambah 10 sama dengan 19. 3x tambah 10 sama dengan 19. Ini lihat, 10 ini positif. Kalau pindah kanan menjadi negatif ya. 19 dikurang 10. Jadi 3x sama dengan 9. Maka x 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 itu adalah 3. Jadi seperti itu. Jadi x-nya sudah kelihatan ya. Jawabannya adalah 3. Nomor 6. Terlalu rapat. Ininya kita bereskan dulu. Terlalu kita turun-turunkan. Sehingga tidak terlihat jawaban D-nya. Gitu maksudnya. Ya, jawaban D-nya nggak terlihat. Oke, kita mulai lagi. Nah, ini sekarang 6x ditambah 2. Lihat ya. 6x ditambah 2 sama dengan 2x ditambah 14. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Mana ruas kiri, mana ruas kanan? Kita lihat yang ruas kiri adalah 6x tambah 2. Yang ruas kanan 2x tambah 14. Di sini ada x, pindahkan ke kiri. Ya, positif. Pindah kiri jadi negatif. Jadi 6x min 2x. Seperti itu. Sama dengan 14. 2-nya pindah ke kanan. Jadi min 2. 14 dikurangi 2 itu adalah 12. Kemudian 6 dikurangi 2 itu adalah 4x. Maka 4x sama dengan 12. X ketemu kan? Kita bagi 4 dua-duanya. Jadi 12 bagi 4 adalah 3. Ketemu X-nya 3. Jadi jawabannya ini. Oke. X-nya ketemu 3. Nah, sekarang selanjutnya 10x. Nah, ketika soalnya seperti ini, kalian jangan bingung ya. Kan pegang saja prinsip-prinsipnya. 2x, aduh ini gimana katanya. Jangan bingung. Ini ruas kiri, ini ruas kanan.
Kalau ada X di ruas kanan, kita pindahkan ke kiri. Ingat, kalau pindah ke kiri, asalnya positif jadi negatif. Langsung saja 10X dikurangi 2X, begitu. Sama dengan 16. Kenapa 16 nggak pindah? Ya kan 16 nggak punya X. Ya, 16 itu nggak ada X-nya. Jadi biarkan saja. Langsung 16, tidak pindah. Tetap di ruas kanan. Ya, hanya 2X saja ini yang pindah. Yang 2X ini nih. Nah, 2X itu yang pindah. Maka 10 dikurangi 2 adalah 8X. Sama dengan 16. Setelah seperti ini, tinggal dibagi aja X 16 per 8. Jadi X-nya adalah 2. Tuh, kan? Mudah kan? Ya, nggak susah. Ya, matematika itu nggak susah. Siapa bilang matematika itu sulit? Tidak. Tapi hal-hal kayak gini memang penting. Hitungan-hitungan seperti ini dalam matematika itu penting. Kenapa? Karena kalau tidak dihitung apapun ya, jika tidak ada hitung-hitungannya, kita tidak bisa memplanning loh. Makanya harus ada hitungan apapun gitu. Oke, kembali lagi ke soal. X kurang dari 37. Nah, ini kan kurang dari. Nah, kalau misalkan tanda begini itu kurang dari 37, berarti jawabannya itu pasti banyak. 36, 35, 37-nya nggak masuk karena tandanya kurang dari. Tapi kalau pakai begini, kurang dari sama dengan 37-nya masuk ya. Tapi di sini kan tidak ada pakai sama dengan. Jadi jawabannya harus banyak. Jangan 36 aja, nggak boleh. Ya, nggak boleh hanya 36. Nggak boleh 37, nggak boleh masuk gitu. Oke? Jadi 36, 35, 34 kan kurang dari. Oke. Lanjut sekarang yang 3X ditambah 5 kurang 15. 2X tambah 5 kurang dari 15. Ini ingat sekali lagi, ini ruas kiri, ini ruas kanan. 5 di sini ada tanda positif. 5 pindah ke kanan jadi negatif. 2X kurang dari 15 dikurang 5. 2X kurang 15 kurang 5 itu berapa? 10. Nah, kalau udah jadi seperti ini, ya, maka X kurang dari 10 dibagi 2. Berapa? 10 bagi 2 itu kurang dari 5. Nah, jangan jawabannya 5, tapi kurang dari 5. Bilangannya harus banyak. Bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1. Itu kurang dari 5 namanya. Tapi kalau X sama dengan 5 itu mutlak 1 jawabannya. Karena kurang dari ya lambangnya itu adalah begini. Berarti ya jawabannya harus banyak. Seperti itu ya. Satu lagi. 2X. 2X. Nah ini distributifkan dulu. 2 kurung X ditambah 5 ditambah 2X sama dengan 22 ya. Ini kalikan dulu. 2 kali X. 2X, 2 kali 5, 10. Ingat, ini kalikan. Kemudian ada 2X lagi sama dengan 22. Ingat loh, ini adalah ruas kiri, ini ruas kanan sama dengan. Jadi kalau di ruas kiri 2X ini dengan ini, itu tidak diganti. Tidak diganti lambang. Karena masih di ruas kiri, 2X tambah 2X itu 4X ditambah 10 ya sama dengan 22. Terus gimana lagi? Nih, kalau misalkan seperti ini ruas kiri, ini ruas kanan, ini 10. 10 itu tidak ada X-nya. Pindahkan ke kanan jadi negatif. 4X dengan 22 dikurangi 10 gitu. Ini negatif 10 maksudnya. Dikurangi itu maksudnya negatif 10 langsung maksud. Jadi nanti hasilnya adalah pengurangan. Maka 4X sama dengan 12. Setelah gini gimana? Langsung aja bagi 4. 12 bagi 4. 12 bagi 4 berapa? 3. Udah jawabannya langsung 3. Nah seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan ini bisa dipahami.
nanti kalian ulangan lagi sebagai remedial. Terima kasih yang sudah menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.